warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Oleh karena itu, melalui presentasi ini saya ingin berbagi sedikit pengetahuan saya mengenai ilmu hadis, riwayah, dan dirayah yang harapannya bisa menjadi bekal dan inspirasi bagi kita semua. Sebelum kita ke materi, izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Alifah Mulia Sarofa, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam dengan nama pokok mahasiswa 2510631110061. Kita langsung ke pembahasan, yaitu mengenai ilmu hadis. Jadi ilmu hadis itu terdapat dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah, dan yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah. Riwayah itu bentuk hadisnya, sedangkan dirayah itu adalah ilmu yang mempelajari hadisnya. Selanjutnya kita ke pengertian ilmu hadis. Pengertian ilmu hadis secara umum yaitu al-qawaidu al-marifatu bihalir rawi wal marwi, yaitu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkannya oleh perawi tersebut. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu perawi dan apa itu marwi. Jadi, perawi adalah orang-orang yang membawa hadis atau riwayat Nabi, kemudian ia menerimanya dan setelah itu ia menyampaikannya lagi kepada orang lain hadis Nabi tersebut. Secara simpelnya adalah orang-orang yang mendengarkan hadis secara langsung dari Nabi, kemudian ia menyampaikannya kepada orang lain dan orang lain itu menyampaikannya lagi kepada orang lain. Nah, orang-orang disitulah yang disebutkan dengan perawi. Perawi itu adanya dalam sanad. Nah, selanjutnya yaitu marwi. Apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkannya, maksudnya isi redaksi hadisnya, isi perkataan hadisnya, itu yang disebut dengan perawi atau matan. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh hadis yang berbunyi Hadatsani Malikun ibn Syihab an Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang artinya yaitu telah bercerita kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin Abdurrahman dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka dihapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi, maksud dari hadis tersebut yaitu siapa orang yang puasa atau yang berramadan dengan iman dan mengharapkan pahala tanpa tujuan, dengan ia menggugurkan kewajiban saja, maka dihapuslah dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi ilustrasi dari sanadnya yaitu telah bercerita kepadaku Malik. Malik itu dari gurunya yaitu Ibnu Syihab, kemudian Ibnu Syihab dari gurunya yaitu Humaidi, kemudian Humaidi dari Abdurrahman, dan Abdurrahman itu dari Abu Hurairah. Nah, sedangkan Abu Hurairah mendengarkan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, itulah orang-orang yang disebutkan dengan perawi atau disebut dengan sanad. Sedangkan matannya yaitu bunyi dari hadis tersebut atau redaksinya. Nah, bunyinya yaitu man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu yang disebut dengan matannya. Lanjut ke materi, yaitu pembagian ilmu hadis. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, bahwa ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu hadis riwayah, dan yang kedua yaitu ilmu hadis dirayah. Nah, ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang mempelajari segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi, riwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian segala redaksinya. Jadi, objek pembahasan dari ilmu hadis riwayah itu adalah diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu perbuatannya, perkataannya, sifat-sifatnya, akhlaknya, maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya untuk periwayatannya yaitu riwayatan Nabi yang mencakup siapa yang meriwayatkannya, yang sudah pasti itu disebut dengan para perawi, dan dari mana periwayatan tersebut sudah pasti itu dari guru-gurunya sampai ke Nabi. Nah, dan untuk apa periwayatannya yang disebut dengan matan. Nah, untuk itu ilmu hadis riwayat ini
ini hanya memfokuskan kepada pembahasan Nabi atau perkataan Nabi, tidak meneliti apakah perkataan tersebut sahih atau tidak. Karena untuk meneliti sahih atau tidaknya itu di bagian ilmu hadis diroyah. Selanjutnya yaitu yang kedua, ilmu hadis diroyah. Jadi ilmu hadis diroyah itu ilmu yang mempelajari hakikat periwayatannya, maksudnya memindahkan berita dan menyandarkannya kepada orang yang membawa berita. Yang kedua yaitu syarat-syaratnya, maksudnya itu metode perawi ketika menerima periwayatannya tersebut dengan syarat-syarat apa. Yang ketiga yaitu macam-macamnya, maksudnya itu apakah periwayatannya bersambung atau terputus. Yang keempat, hukum-hukumnya, maksudnya itu hukumnya itu ditolak atau diterima. Selanjutnya yaitu keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Nah, untuk keadaan para perawi itu maksudnya itu sifat perawi dan biografi si perawi ya. Nah, selanjutnya keenam yaitu macam-macam riwayatannya, maksudnya bentuk pembukuannya itu seperti apa. Dan yang terakhir, hal-hal yang diberikan hal-hal yang berkaitan dengan periwayatannya, maksudnya istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hadis. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa ilmu hadis merupakan salah satu disiplin penting dalam kajian keilmuan Islam yang berfungsi menjaga kemurnian sunnah Rasulullah SAW. Ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu hadis riwayah dan yang kedua ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah berfokus pada aspek periwayatannya, sedangkan ilmu hadis diroyah yaitu ilmu yang menitikberatkan pada kajian kritis dan analisis terhadap sanad dan matannya. Makan soto sambil nontonnya bareng si Rina. Terima kasih sudah menonton presentasi saya yang sungguh memesona. Saya Alifah Moyasa